Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kelvin Amikunaka dari kelas 10 MIPA 3 absen 15 ingin memberikan video pembelajaran materi manajemen. Sebelumnya, apa itu manajemen? Manajemen berasal dari beberapa bahasa. Di bahasa Inggris, manajemen itu to manager, berarti mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Di bahasa Italia yaitu managiare, yang berarti mengendalikan. Di bahasa Perancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Beberapa definisi manajemen yang telah dikemukakan oleh para ahli seperti menurut G.R. Terry dalam bukunya The Principle of Management, manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Yang kedua ada menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell dalam bukunya The Principles of Management and Analysis of Management. Manajemen ialah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang ketiga dari Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner and Wankel, manajemen adalah proses mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Richard L. Duff, manajemen merupakan sebuah pencapaian sasaran-sasaran atau tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen adalah 6M yang terdiri atas man, money, material, machine, method, dan market. Ya, 6. Man, manusia. Unsur yang utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ialah manusia atau man. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tanpa ada manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer ialah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, money atau uang. Untuk melakukan berbagai kegiatan, diperlukan adanya uang. Uang yang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan, membeli bahan-bahan baku, dan sebagainya. Dalam manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sering ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan dalam penggunaan uang. Yang ketiga ada material, bahan-bahan atau bahan-bahan material. Bahan-bahan material merupakan alat atau unsur manajemen untuk mencapai tujuan. Material ini digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya pada perusahaan roti. Perusahaan roti tentunya akan memerlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, gula, dan sebagainya untuk menghasilkan roti. Yang keempat ada machine atau mesin-mesin. Mesin digunakan untuk manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan. Apalagi di masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju dengan pesat. Mesin telah banyak membantu manusia dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada metode atau cara kerja. Cara kerja atau metode ini ialah cara melakukan pekerjaan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Maka diperlukan berbagai alternatif metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada market atau pasar. Bagi badan usaha yang khususnya bergerak di bidang industri maupun badan usaha lain yang bertujuan mencari laba, maka unsur manajemen yang penting lainnya ialah pasar. Tanpa adanya pasar untuk memperkenalkan, memasarkan, atau menjual hasil produksi, maka tujuan badan usaha tersebut tidak akan tercapai. Yang selanjutnya ada top level management atau manajemen tingkat atas. Pada tingkat ini, manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Terdapat peran dan tugas manajemen puncak seperti menyusun dan menetapkan rencana perusahaan,
menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, ada middle level management atau manajemen tingkat menengah. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi yang baik. Artinya, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Tugas dan peran manajemen tingkat menengah sebagai berikut. Menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang, karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen puncak dan manajemen yang lebih rendah. Yang terakhir, bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi dan CEO perusahaan. Yang terakhir ada lower level management atau manajemen tingkat rendah. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatnya ini juga memiliki keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Sekian video pembelajaran saya dari Muhammad Kelvin Amikunaka. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.